debat kandidat wali kota dan wakil wali kota Kota Kendari. Bagian yang baru bergabung, kami siarkan secara live dari Kendari. Sudah memasuki sesi tanya jawab sanggah. Ini memasuki sesi kedua. Dan kini saya akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit. Silahkan, apa yang ingin ditanyakan kami anggarkan 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Pasangan nomor urut 3, saudara saya Pak Sayat Kamudin, kita ketahui beliau adalah lama berkecimpung di wilayah pemerintahan. Kemudian Kota Kendari dari sisi luas wilayah dan kepadatan penduduk masih memungkinkan untuk kita tata, dikelola, dikembangkan, terutama wilayah-wilayah di pinggiran kecamatan. Pertanyaan kami terhadap konsep yang kami sebut aglomerasi dalam rangka penataan wilayah. Bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan dalam penerapan konsep ini berdasarkan pandangan daripada saudara saya pasangan nomor urut 3. Sudah selesai? Masih ada waktu 15 detik? Baik, sudah dirasa cukup. Dan kami anggarkan 1,5 menit pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Membangun suatu wilayah, kita harus perhatikan. Jangan membangun suatu wilayah kalau wilayah itu hutan. Itu berdampak daripada suatu kepentingan masyarakat yang ada sesuai ekonominya. Membangun suatu wilayah harus juga lihatkan tata ruang. Jangan tata ruang dirusakkan oleh bangunan-bangunan yang tidak penting. Kita ketahui bersama, saudaraku Parasak. Hujan di mana-mana, banjir di mana-mana. Hujan 2 jam, banjir tidak. Bukan lamanya banjir, tapi air yang tergenang lama dia turun dari ini. Kita ketahui, kalau kita membangun suatu image yang baik di dalam suatu program pembangunan, kita harus memperhatikan dulu dampaknya. Jangan sampai kalau kita membangun suatu kawasan yang padat, kita harus pilih, oh ini bangunan cocok tidak untuk pembangunan yang ada. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Kayak ruko-ruko yang ada. Akhirnya apa? Hujan, di bawah ada beton. Melebias airnya. Akhirnya apa? Masyarakat yang sengsara. Sudah 5 tahun ini, dari 2012, Kota Kendari selalu hujan. Setiap tahun hujan, setiap tahun banjir. Kenapa tidak ada penanganan yang cepat? Seorang wali kota harus cepat, tepat dalam bekerja. Jangan menunggu. Harus menunggu pada saat hujan, wali kota harus ada di tempat. Terima kasih. Masih ada 5 detik tersisa, baik kita cukupkan. 1 menit untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 3, silakan. Terima kasih. Jadi konsep yang kami sampaikan tadi adalah konsep tata ruang wilayah dalam rangka membangun daerah dengan terintegrasi. Ya, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata misalnya. Dalam sebuah kebijakan ada 3 hal yang akan kita lakukan di dalam dengan kolaborasi dari berbagai kepentingan masyarakat. Olehnya itu seperti yang disampaikan Pak Sayat tadi, ya mudah-mudahan ya ke depan konsep-konsep yang disampaikan tadi dalam rangka menata ruang kita. Tetapi paling tidak konsep aglomerasi adalah perpaduan daripada keberadaan masyarakat dengan berbagai kepentingan di dalam satu wilayah yang bisa diintegrasikan melalui kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Insya Allah apabila siapa saja nanti yang terpilih menjadi wali kota Kendari. Terima kasih. Baik, masih ada 10 detik lagi. Sudah dicukupkan? Silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 3, 1,5 menit dimulai kami dari sekarang. Terima kasih. Kita ketahui ada Tahura di atas, Taman Hutan Raya. Itu adalah hutan yang dilindungi. Tetapi kita ketahui bersama, di satu sisi hutan yang ada di tempat lain juga harus menjadi perhatian. Dan itu fokus. Kalau di sana ditebang, maka yang kena di bawah. Kota Kendari ini sama Belanga. Hujan yang turun masuk di belakang banjir. Ini apa? Harus ada konsep yang jelas dalam membangun tata ruang Kota Kendari ini. Jangan membangun tata ruang itu berpikir 50 tahun. Harus 100 tahun ke depan. Supaya apa? Ada konsep yang jelas. Bahwa membangun suatu tata ruang yang jelas, maka apa? Kita tahu di sana kantor gubernur, di sana pertokoan, di sana perumahan. Jangan parsial-parsial. Akhirnya apa? Kota Kendari kita tahu bersama. Dalam hal pengurusan IMB, ada yang maju rukonya, ada yang mundur rukonya. Itu tidak benar. Ini kenyataan di lapangan. Bahwa apa?
tidak konsistennya pemerintah dalam hal membangun kota. Kalau saya jadi wali kota Kendari, apa yang menjadi fokus utama adalah pertama, infrastruktur yang ada dulu kita perbaiki. Karena apa? Itu meningkatkan ekonomi daya beli masyarakat. Supaya apa? Masyarakat bisa senang, tukang ojek juga senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 10 detik Pak, Bu, tidak akan dimanfaatkan. Sudah selesai? Kalau tidak kami akan melanjutkan sekarang pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi kami anggarkan waktu, jangan melanggar waktu yang sudah ada di timer. Silahkan kami mulai sekarang. Baik, Saudara Paslon 2, tadi Anda sudah memaparkan tentang air bersih yang mana akan Anda menjamin akan ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Seperti saat ini mengalir satu kali seminggu, bau dan kuning. Saya ingin bertanya, menurut Anda kira-kira kendala pemerintahan saat ini apa dalam mewujudkan ketersediaan air bersih yang cukup murah dan berkualitas untuk warga Kota Kendari? Cukup demikian? Cukup. Masih ada 30 detik lagi. Silahkan 1,5 menit pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan terkait air bersih dari pasangan calon nomor urut 3. Iya, baik. Terima kasih. Berbicara tentang fasilitas air bersih yang disediakan oleh perusahaan daerah air minum pemerintah Kota Kendari, tentu berbicara tentang kuantitas air yang paling pertama. Nah, berbicara tentang kuantitas air ini kaitannya dengan kebutuhan debit air bersih masyarakat Kota Kendari. Maka kemudian hari ini ketersediaan mengenai debit air bersih tersebut belum mampu dipenuhi karena apa? Karena kekurangan sumber mata air. Maka kami dalam program ke depan akan membangun sumber mata air atau intake baru yang letaknya berada di Kecamatan Puatu. Kemudian yang kedua berbicara tentang kualitas air bersih dan distribusinya. Kami ke depan akan menyediakan fasilitas air bersih ini dan peremajaan untuk sistem perpipaan yang hari ini sudah banyak yang rusak. Instalasinya kami berikan gratis, semuanya gratis bagi masyarakat Kota Kendari kalau kami terpilih. Kemudian yang terakhir, selain kualitas, kuantitas air, juga yang tidak kalah penting tentang masalah tarif yang akan kami normalkan. Kami yakin dapat menormalkan masalah tarif yang dibayarkan oleh seluruh pengguna atau pelanggan dari fasilitas air PDAM ini, karena hutang PDAM Kota Kendari yang hari ini 63 miliar rupiah sudah diputihkan. Terima kasih. Sudah dirasa cukup? Baik, ditanggapi 1 menit kami anggarkan waktu untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Silahkan. Sebenarnya dalam membangun PDAM itu kita melihat daripada pelanggan di Kota Kendari ini. Pelanggan di Kota Kendari ini ada 19.132. Ini harus menjadi fokus kita. Karena kebanyakan masyarakat hasil BPS lebih banyak buat sumur bor atau air tanah daripada menggunakan daripada PDAM. PDAM ini dari segi kuantitas harus ada sumber air mata baru untuk memecahkan persoalan ini. Yang kedua, kualitasnya air itu sangat tidak bagus. Akhirnya apa? Masyarakat jadi konsumtif. Dia membeli galon 5.000 tiap hari. Apalagi anak-anak yang masih bayi tidak mungkin memandikan dengan air PDAM. Kulitnya bisa rusak. Yang ketiga, kwitansinya juga tinggi. Kenapa? Dari 33.000 menjadi 77.000 abonemen PDAM itu sangat memberatkan masyarakat. Karena apa? Masyarakat Kota Kendari dipaksa untuk membeli tower yang ada. Satu tower itu 50.000 rupiah. Jadi apa? Kalau gajinya 100.000 atau 1 juta, bagaimana dia bisa membeli air? Sudah habis waktu yang dianggarkan, silakan. Pasangan calon nomor urut 2, 1,5 menit menanggapi. Iya, baik, terima kasih. Kembali lagi yang saya katakan bahwa berbicara tentang fasilitas air bersih tidak hanya air PDAM saja yang dapat diberikan kepada masyarakat, tetapi juga ada fasilitas air bersih non PDAM. Nah, instalasi sumur bor di beberapa wilayah-wilayah hari ini saya kira sangat membantu dalam ketersediaan fasilitas air bersih. Nah, yang menjadi tugas kami ke depan sebagai wali kota selanjutnya adalah menyediakan fasilitas air bersih di PDAM Kota Kendari. Bukan hanya sekedar berbicara tentang fasilitas air bersih non PDAM. Kalau sumur bor itu level teman-teman di legislatif, silakan langsung mengusulkan untuk dipasangkan sumur bor. Tetapi kami lebih fokus kepada masalah besar yang harus kami tuntaskan. Big thinking for big happens. Berpikir besar untuk hasil yang lebih besar. Maka kemudian
hari ini di era pemerintahan Asrun Musadar yang banyak fokus untuk mengurus masalah jalannya masyarakat atau jalan yang selalu dilintasi dengan kendaraan, kami lebih banyak fokus untuk mengurus masalah jalannya air. Jalannya air bersih yang kami maksud berkaitan dengan fasilitas PDAM tadi, sesuai dengan program kami akan membangunkan satu sumber mata air baru dan menyediakan fasilitas untuk instalasi pipa atau jaringan pipa yang hari ini sudah rusak secara gratis kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Demikian, terima kasih. Masih ada 9 detik, tidak akan dimanfaatkan. Dirasa cukup? Baik, harap tenang, hadirin yang hadir. Kini saatnya saya akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. 1 Iya. menit kami anggarkan pertanyaan dari 2 ke 1. Silahkan. Iya, baik, terima kasih. Saya langsung kepada pertanyaan yang cukup menarik. Tadi yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 mengenai penetapan pajak bumi dan bangunan. Dalam program 100 hari ke depan, saya ulangi lagi. Karena dalam Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi daerah, ini berbicara tentang koefisien dan NJOP. Oke, berbicara tentang koefisien ini melalui peraturan daerah. Tetapi berbicara tentang nilai jual objek pajak, ini berdasarkan SK Wali Kota. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saudara menentukan NJOP melalui SK Wali Kota dalam program tersebut? Terima kasih. Terima Masih kasih. ada 15 detik, sebentar. Sudah dirasa cukup? Baik, 1,5 menit. Kini kami anggarkan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan terkait NJOP. Jadi, terima kasih. Lagi-lagi, bahwa menyangkut pajak bumi dan bangunan ini, aturan main yang dulu dikelola melalui kebijakan pemerintah pusat. Tahun 2009 diberikan kepada daerah untuk ditata kelola dengan bagus. DPRD waktu itu harus menetapkan payung hukum. Sehingga payung hukum yang ditetapkan DPRD menjadi peraturan daerah memuat koefisien pengali terhadap nilai jual objek pajak tersebut. Nah, nilai jual objek pajak ini ditentukan melalui peraturan kepala daerah atau wali kota. Nilai-nilai inilah yang akan dihitung, diatur berdasarkan kepentingan masyarakat. Yang pertama, bagaimana caranya? Caranya adalah melihat harga setempat yang berada di wilayah tanah tersebut. Kemudian yang kedua, melihat pemilik tanah tersebut. Boleh jadi kelas tanah, kelas 1, tetapi pemiliknya tukang ojek. Bagaimana kita harus kasih beban tahunan kepada saudara-saudara kita tukang ojek. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang akan kita lakukan. Saya kasih contoh, tanah kita berada di kelas 1. Kebijakan pemerintah menempatkan pembangunan listrik di tempat itu, pembangkit listrik, maka nilainya pasti turun. Karena nilai yang akan ditawarkan kepada siapa saja tidak akan lagi sesuai dengan keberadaan nilai ekonomi dari tanah tersebut. Olehnya itu pajak Baik. dan bumi bangunan, 1,5 insya menit Allah sudah kita habis. rasionalkan. 1 menit kami berikan untuk Anda menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Silahkan. Iya. Boleh? Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya ulangi, ada yang menarik dalam penetapan nilai jual objek pajak berdasarkan SK Wali Kota. Nah, berbicara tentang penetapan harga nilai jual objek pajak, ini sesuai dengan harga pasar yang ada. Harga pasar yang ada, tidak bisa. Misalkan saya ambil contoh, jalan yang ada di Jalan Laude Hadi, ini harga standarnya dalam NJOP adalah 1 sampai 2.500.000 rupiah per meternya. Nah, maka kemudian tidak bisa dilakukan manipulasi sampai dengan pengurangan-pengurangan NJOP tersebut. Karena apa? Dalam pengurangan tersebut, maka yang terjadi adalah penghilangan nilai jual objek pajak atau tax avoidance, penghindaran pajak. Dan ini yang akan kena adalah masalah pidana. Baik itu wali kota selaku pemegang kebijakan yang mengeluarkan SK wali kota dan juga yang memiliki Sudah habis waktu 1 objek menit pajak untuk tersebut. Terima merespon. kasih. Silakan dijawab. Kami anggarkan Iya, 1,5 menit. saya tanggapi. Silakan. Menarik, ini sangat menarik. Pemirsa yang saya hormati, kehadiran pemerintahan ke depan adalah memberi solusi, meringankan beban-beban kepada masyarakat.
Nah, ini tujuan kita hadir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Olehnya itu, sebuah aturan main tidak bisa kita harus kacamata kuda. Kita harus melihat kepentingan masyarakat kita agar memberi dampak dalam keberadaan masyarakat kita. Saya kasih contoh tadi, dalam keberadaan masyarakat kita, seorang tukang ojek kemudian berada di kelas tanah yang kelas-kelas 1 tidak bisa dipaksakan. Itulah yang disebut dengan kebijakan. Kebijakan ini harus dituangkan dalam rangka memberi asas-asas keadilan kepada masyarakat tanpa harus kita menabrak aturan. Caranya mau tahu, pilih Rasak dan Haris menjadi wali kota Kendari. Coba. Dirasa cukup? Masih ada 30 detik tersisa? Dirasa cukup? Baik. Saya simpulkan sudah selesai sesi tanya jawab sanggah. Seperti apakah kalimat pamungkas tentunya untuk meyakinkan para calon pemilih di Pilkada Kota Kendari. Kami akan lanjutkan live event Pilkada Kota Kendari sesaat lagi, tetaplah di Metro TV.